yang sangat menjadikan rutinitas adalah dikala mereka panen sulit untuk menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis ya, di tengah kesibukan Pak Kadis ya bisa menyempatkan hadir di acara bincang-bincang kami ya, bincang-bincang tentang DPHCHT nih Pak. Kebetulan Pak Kadis saya memimpin sebuah perangkat daerah ya, Pak Kadis Tahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan ini bagian dari dinas yang diberikan amanah untuk menyelenggarakan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Saya coba aturkan dulu Pak Kadis ini ceritanya bahwa Pak Kadis diundang oleh kami ini karena di lingkup ekonomi pembangunan asisten dan bersama Kabag ekonomi pembangunan saat ini tengah menggodok ya sebuah tata kelola dana bagi hasil cukai tembakau dari aspek perencanaan, tata kelolanya itu sendiri sampai dengan kita membangun sebuah sistem informasi manajemennya yang mengadopsi digitalisasi. Kenapa dihadirkan Pak Kadis? Ini ada poin-poin penting yang ingin saya bincangkan dengan Pak Kadis. Yang pertama, dari 3 konsep ini Pak Kadis kira-kira seperti apa gitu Pak, karena kita ingin membangun sebuah perencanaan di mana pemanfaatan dana bagi hasil cukai tembakau itu tidak kayak seperti uang kaget Pak. Jadi kalau ada uang kaget, ada duit, bingung kita susun programnya. Jadi kita coba desain selama kurun 5 tahun ya, selama kurun 5 tahun apa tiap tahunnya sehingga lebih produktif, hasilnya lebih tepat dan target kontribusi terhadap visi misi daerah terutama dalam penanggulangan kemiskinan ya. Itu menarik 3 hal itu. Kira-kira Pak Kadis Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dari 3 hal ini respon dan komentarnya seperti apa Pak kira? Terima kasih Pak Asda. Saya ucapkan terima kasih Pak Asda yang mulai mengarah kepada bagaimana penertiban dan juga untuk tepat sasaran tentang penggunaan DPHCT. Saya sebagai penanggung jawab Dinas DKP 3, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan, kebetulan DPHCT ini adalah perintisan dari dinas kami. Karena di dinas kami ada perkebunan dan itu adalah komoditas perkebunan. Dan saya bersyukur Pak, tahun 2018 mulai sesudah bupatinya Pak Haji Karasobati itu DPHCT mengalir kepada masyarakat. Sehingga saya berharap dalam penggunaan DPHCT ada titik yang paling utama kita tuju agar terjadi manfaatnya itu jelas adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan para petani tembakau. Karena mereka lah para pelakunya itu. Nah, dalam program yang ada saat ini oleh pemerintah yang sekarang Pak Haji Karasobati itu sudah mulai keberadaan keberpihakan kepada masyarakat sudah nampak dengan adanya bantuan-bantuan yang sifatnya untuk budidaya, yaitu baik bantuan daripada pupuknya, asintannya, alat rajangan dan sembarang macamnya itu sangat membantu Pak. Karena para petani di kita tergolong para petani miskin. Dengan bantuan itu sangat terasa sekali. Dan selanjutnya ada bantuan yang namanya BLT, itu juga membantu. Hanya mungkin kewajiban kami adalah dengan rekan-rekan semua adalah menertibkan pada penerima itu harus sesuai dengan aturan yang ada agar tidak menimbulkan permasalahan ke depannya. Jadi intinya dengan gagasan sekarang Pak Asda untuk bagaimana program DPHCT ini akan bermanfaat terutama peningkatan kesejahteraan kepada pelaku yang utama itu para petani tembakau dan buruh tembakau agar tercapai. Saya haturkan terima kasih kepada Pak Bupati yang melalui Pak Asda sudah sangat komit, tinggal kita mungkin memperbaiki sedikit demi sedikit ke depannya. Mungkin hanya itu dulu. Terima kasih Pak Kadis, luar biasa telah mensupport desain konsep yang kami tawarkan kepada rekan-rekan ya, untuk membangun keteraturan, ketertiban sehingga target-target capaian dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintahan ya, terutama tentunya kepada kinerja pimpinan dalam hal ini.
Pak Kadis, karena dalam butir yang akan kita rumuskan, yang telah kita rumuskan, yaitu ada roadmap, di mana roadmap itu ada program, ada kegiatan yang akan kita desain 5 tahun, dan setiap pertengahan dalam masa tempo itu akan kita lakukan evaluasi. Ada poin yang menarik, Pak, terkait dengan bahwa di Peraturan Menteri Keuangan itu ada slot bahwa petani tembakau itu diberikan bantuan bibit, bantuan saprodi, bantuan alsintan, ya gitu. Modifikasinya apakah ada Pak Kadis mempunyai masukan ya, bagaimana mengatur pola itu, ataukah itu memang sudah diatur dalam ketentuan Menteri Pertanian tersendiri gitu. Nah, atau sehingga kita akan masuk pada generalisasi saja di regulasinya. Bagaimana Pak? Betul Pak, kebetulan kami dalam melaksanakan penggunaan dana bagi hasil DBHCT ini ada juklak juknisnya. Kami berperdoman kepada juklak juknis itu sendiri, dan kami menyesuaikan dengan kemampuan pembagian daripada anggaran yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam pelaksanaannya kami dalam kurun waktu 1 tahun itu kami tidak merata semua dapat bantuan sana saprodi itu, tapi kami diklarifikasi untuk bertahap, sehingga pada akhirnya semua kelompok yang ada atau petani yang ada bisa menikmati dalam kurun waktu 5 tahun itu semua selesai, bisa menikmati semua. Kelompok pun yang ada di kami itu semua bertahap terkait bantuan dengan alsintan, baik itu traktor, pompa air, dan juga alat-alat yang lainnya itu bertahap Pak, karena kami juga menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Jadi intinya program-program ini tinggal bagaimana kita memperbaiki database-nya aja untuk petani dan buruh petani agar tidak menyimpang dari sasaran yang akan kita lakukan. Terima kasih Pak, ini poin yang penting juga dari Pak Kadis, bahwa tadi harus ada sebuah penyempurnaan database. Karena memang ini sangat penting Pak, karena kita mengeksekusi sebuah program dan kegiatan sehingga sasarannya tepat itu dari awal database. Dari kita juga ingin Pak melihat Pak Kadis, bagaimana caranya bahwa buruh tani tembakau, petani penggarap atau petani tembakau itu sendiri memiliki kurva ada peningkatan kesejahteraan. Nah, kira-kira dipandang perlu tidak oleh Pak Kadis untuk dilakukan semacam survei atau evaluasi ya, sehingga kita bisa menebak ketika Pak Kadis sudah ngasih sabrodi, sudah ngasih alsintan, oh ternyata sudah diberikan keringan-keringanan dan mereka berpendapatan kurvanya naik. Apakah dipandang perlu itu dilakukan? Itu jelas perlu Pak. Karena walaupun bagaimanapun merupakan tolak ukur dan koreksi kita sebagai pemerintah yang memberikan kebijakan ataupun program untuk sejauh mana program ini membangun atau merubah kehidupan para petani. Kalau dari sisi bantuan DBHCT, karena itu bantuan saprodi, itu sangat nampak dari sisi produksi. Tapi produksi tidak mewakili masyarakatnya sejahtera atau tidak. Nah, untuk itu kita perlu melihat kesejahteraan petani itu dari sisi pendapatannya, terutama petani tembakau, baik buruh tembakau itu meningkat tidak. Itu pentingnya Pak, sehingga nanti kita bisa merubah pola apa yang sekiranya bisa mendongkrak daripada sisi kesejahteraan. Kalau dari program yang ada saat ini sudah jelas kepada produksi akan meningkat. Karena apa? Produksi meningkat karena biaya-biaya budidaya tanaman tembakau itu akan berkurang dilakukan oleh petani karena dibantu oleh kita, oleh pemerintah. Nah, sehingga kos petani bisa dialihkan untuk membantu keluarganya, buat anak sekolah ataupun kehidupan keluarganya. Tapi itu sisi produksi. Tapi kesejahteraannya apakah meningkat tidak? Sehingga perlu itu untuk pengkajian grafik itu untuk koreksi kita. Oh, terima kasih. Berarti isyarat atas urgensi itu memang perlu diatur ya Pak ya? Perlu diatur Pak Kadis. Nah, yang menarik lagi nih Pak Kadis, sekiranya memang dipandang perlu tidak ya ada diversifikasi tanaman Pak ini. Jadi kan waktu tanam daripada tembakau ini kan terbatas waktunya Pak. Apakah agar peningkatan pendapatan petani tembakau dan buruh tani tetap selalu ada aktivitas, apakah dimungkinkan? Karena ruang dari Peraturan Menteri Keuangan itu ada ya untuk diversifikasi tanaman tanpa mengganggu dari kualitas tanaman tembakau dan jumlah tanaman tembakau itu sendiri. Bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak. Jadi kami sekarang lagi mendata, jangan sampai lahan-lahan petani tembakau itu dikala sudah panen tembakau tidak bermanfaat.
sehingga tanah itu harus bermanfaat, sehingga kami lagi mencari tanaman sisipan apa yang bisa menyelang di kala tanaman tembakau sudah panen dan lahannya tidak bermanfaat, itu ditanami oleh komoditas yang juga bisa mendongkrak kepada pendapatan. Itu kami lagi mencoba yang disesuaikan dengan jumlah tumis kami, komoditas apa yang bisa kami berikan kepada petani sebagai pengganti daripada lahannya yang sudah digunakan untuk bisa dimanfaatkan agar kesinambungan pendapatan petani tembakau itu sendiri, Pak. Nah, ini yang terakhir nih Pak Kadis. Kira-kira Pak Kadis kan luar biasa karena Pak Kadis punya mitra para petani yang beragam variannya, dan varian khususnya adalah petani tembakau ini. Desain komunikasi yang dijalin, Pak, ya, dengan petani tembakau ini, ya, sehingga seluruh transformasi informasi dan keilmuan untuk menggerakkan petani tembakau ini dapat diaplikasikan oleh para petani tembakau, bahkan dengan sebuah kelembagaan paguyubannya, ada asosiasi kalau tidak salah, asosiasi petani tembakau. Desain komunikasinya yang sudah dijalankan atau yang mungkin harus dimodif seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Intinya yang kami lakukan yang awal adalah kami bagaimana membenarkan dulu kelembagaan mereka dulu, rumah mereka dulu, yaitu kelompok. Kami benahi itu dulu di sini, itu dulu. Awalnya kami membenahi rumahnya dulu, yaitu kelompok. Dan kami semua anggota kelompok dan peserta itu kami daftarkan ke negara melalui daftar simultan. Kenapa? Agar mereka itu punya hak untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah yang legal. Itu awal kami. Yang kedua, kami melakukan pembinaan kepada kelompok rutinitas oleh penyuluh. Itu dengan program penyuluh rutinitas pertemuan seminggu sekali ataupun sebulan 2 kali, itu dilakukan terus agar terjalin komunikasi dan bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan. Yang kedua, yang selanjutnya kebetulan di tembakau juga ada APTI, Asosiasi Tanaman Petani Tembakau Indonesia. Itu kami jadikan mitra sebagai membantu kami untuk bagaimana mengevaluasi program dan juga mengevaluasi kondisi para petani tembakau akan permasalahan yang dihadapi. Karena permasalahan petani tembakau yang ada saat ini yang sangat menjadikan rutinitas adalah dikala mereka panen sulit untuk menjual. Itu yang jadi permasalahan utama. Nah, sehingga komunikasi kami yang dilakukan saat ini, kekompakan kami dengan petani tembakau adalah diikatnya dengan tali silaturahmi dan komunikasi. Itu Pak yang dijalani saat ini. Terima kasih Pak Kadis DKP 3 ya, yang telah memberikan begitu banyak, saya kira tadi ada gagasan, ide, ada metode, strategi yang harus dibangun, yang sudah dilaksanakan baik proses bahkan ke depan. Ini akan menjadi catatan kami Pak di membuat sebuah perencanaan program dan kegiatan, juga tata kelolanya seperti apa, dan kiranya bisa dicermati ke depan dan akan kita lakukan dinamisasi ya antar pihak, sehingga ini program DBHCHT ini bagian program yang memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah. Yang sangat menarik karena ini DBHCHT ini nggak pernah direfocusing ini Pak masalahnya. Jadi ini dana yang harus betul-betul maksimal dan optimal dimanfaatkan. Terima kasih atas waktunya Pak Kadis DKP 3 atas berbagai pandangan, komentar, pendapat, masukan dan gagasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah? Enggak?